Jadi yang menanyakan kepada saya, bagaimana jika Syahrini benar? Syahrini benar dalam pandangannya dia sendiri, dalam pemahamannya dia, dalam agamanya Syahrini. Tetapi saya benar dalam pandangan saya, dalam agama saya. Syahrini ternyata benar. Pada awalnya saya bingung, di video saya kok banyak yang bilang Syahrini ternyata benar, Syahrini ternyata benar. Setelah saya cari di googling, oh ternyata Teh Syahrini kristolog juga. Mantap Teh Syahrini, saya acungkan jempol. Di kalangan artis Kristen ada namanya Melanie Ricardo, seorang penginjil. Di kalangan artis Muslim, saya dukung Teh Syahrini untuk mewakili debater Muslim di kalangan artis. Mantap Teh Syahrini, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, setelah sekian lama tidak ada kabar dari pihak polemikus ataupun umat Kristen yang nyinyir tentang unggahan viral Syahrini, kini saya temukan lagi ada yang menanggapi unggahan Syahrini ini datang dari pendeta Antoni Sarah, yang mana di sini pendeta Antoni Sarah juga memberikan komentar atas unggahan viral yang dituliskan oleh Syahrini tersebut. Sebelum kita reaction, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Mempercayakan mereka kepada saya, kok saya harus meninggalkan mereka? Lagi pula kan saya sudah mengatakan, untuk menjadi Muslim butuh hidayah, dan untuk menjadi Kristen butuh kasih karunia. Jadi yang menanyakan kepada saya, bagaimana jika Syahrini benar? Syahrini benar dalam pandangannya dia sendiri, dalam pemahamannya dia, dalam agamanya Syahrini. Tetapi saya benar dalam pandangan saya, dalam agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi jangan pernah dibenturkan. Bahkan ketika orang menodongkan pistol di pelipis saya dan menyuruh saya untuk mengganti agama saya, nggak bisa. Mungkin saya takut dan saya mengatakan, ya saya ikut. Tapi hati saya kan gak bisa berdusta. Itu keyakinan, itu sistem kepercayaan. Itu ada di pikiran bawah sadar, 88% sampai 90%. Gak bisa diubah. Sama seperti kalau saya ingin seorang Muslim menjadi Kristen. Menurut kalian tuh yang suka bertengkar, suka berkelahi, suka memaki-maki, memangnya caranya adalah saya harus menyerang agama lain, saya harus melecehkan kitab suci mereka, saya harus memaki-maki nabi mereka, saya harus menghina dan merendahkan mereka. Apakah dengan cara itu mereka akan percaya kepada saya? Sedikitnya dia bahkan akan perkarakan saya. Ya, betul yang Anda katakan, Bu. Saya setuju dengan poin yang terakhir. Ketika orang Kristen ya menghujat agama Islam, menghina Islam, menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Satu contoh seperti Saifuddin Ibrahim ya, yang memang hal itu dikerjakannya setiap hari. Menghujat, menistakan agama Islam itu dikerjakan oleh Saifuddin Ibrahim setiap hari. Harapannya agar umat Islam pada murtad dan masuk Kristen. Tetapi saya setuju dengan pendapat dari Bu Sarah Antoni itu ya, itu tidak akan mungkin. Justru membuat orang-orang Kristen sendiri yang kritis dan logis, mereka akan penasaran, mereka akan belajar tentang apa yang dihujatkan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut, sehingga akhirnya mereka belajar mendalami tentang agama Islam dan juga perbandingan agama, dan lalu mereka menemukan kebenaran justru ada di dalam agama Islam, dan mereka dengan rela hati akhirnya
bersyahadat masuk Islam. Itu sudah terjadi seringkali ya, dengan penghujatan-penghujatan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim atau siapapun itu penghujat, semisal Paul Zong juga ya, ternyata membuat banyak umat Kristen masuk Islam. Tetapi poin yang akan kita garis bawahi di sini adalah pernyataan dari Ibu Sarah Anthony ini yang tadi ditanya tentang Syahrini. Dia jawab, Syahrini benar, tetapi menurut pandangan Syahrini sendiri. Syahrini benar menurut pandangan agamanya. Oke, kita akan tampilkan bagaimanakah bunyi daripada tulisan Syahrini yang viral tersebut, dan kita akan kupas nanti satu persatu apakah yang dituliskan Syahrini itu salah menurut Bible Anda, menurut agama Anda. Bagaimanapun di tempat pada kitab suci, Yesus lahir, Yesus makan, Yesus tidur, Yesus berdoa. Nah, itu bunyi statement viral yang diunggah oleh Syahrini. Kita akan kupas satu persatu. Benarkah Yesus lahir? Dan ternyata Yesus lahir itu ada tertulis di dalam Alkitab kepunyaan Ibu Pendeta Anthony Sarah ini ya, dimana di dalam Matius 1 nomor 18 sampai 25 dituliskan di situ, beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria bertunangan dengan Yusuf, tetapi sebelum mereka menikah ternyata Maria sudah mengandung, dan seterusnya. Jadi sangat jelas sekali ya, apa yang dikatakan oleh Syahrini di dalam tulisannya ternyata tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Anthony Sarah. Selanjutnya di sini Syahrini menuliskan Yesus makan, tidur, dan berdoa. Apakah yang dituliskan Syahrini ini salah? Mari kita cek di dalam Bible kepunyaan Ibu Pendeta. Dan ternyata Yesus makan. Bahkan spesifik di sini ada tertulis Yesus makan ikan goreng. Ada di dalam Lukas 24 nomor 42 dan nomor 43. Selanjutnya Yesus tidur, ada tertulis di dalam Matius 8 nomor 23 sampai 34. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Dan selanjutnya ada ternyata Yesus tidur tertulis di dalam Alkitab. Nah, ada satu poin yang dituliskan oleh Syahrini di situ, ternyata Yesus juga berdoa. Ya, kita akan tampilkan beberapa ayat, ini banyak sekali ayatnya ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ada di dalam Lukas 6 nomor 12, ada juga di dalam Matius 26 nomor 36, ada juga di dalam Lukas 5 nomor 16, 22 nomor 41 dan 42, 22 nomor 45. Ketika terjepit, sedih hendak ditangkap musuh untuk dihukum salib, Yesus berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tertulis di dalam Markus 14 nomor 36, Matius 26 nomor 39. Nah sahabat, ternyata semua yang dituliskan oleh Syahrini ada dalilnya di dalam Alkitab kepunyaan orang Kristen ya. Jadi salah besar jika Pendeta Anthony Sarah mengatakan bahwa Syahrini itu benar, tetapi menurut Syahrini sendiri. Syahrini benar menurut agamanya, tetapi yang menjadi poin penting setelah kita jawab dengan pakai ayat Alkitab, ternyata Syahrini benar menurut ayat-ayat di dalam Alkitab. Syahrini ternyata benar. Pada awalnya saya bingung, di video saya kok banyak yang bilang Syahrini ternyata benar, Syahrini ternyata benar. Setelah saya cari di googling, oh ternyata Teh Syahrini kristolog juga. Mantap Teh Syahrini, saya acungkan jempol. Di kalangan artis Kristen ada namanya Melanie Ricardo, seorang penginjil. Di kalangan artis Muslim, saya dukung Teh Syahrini untuk mewakili debater Muslim di kalangan artis. Mantap Teh Syahrini, lanjutkan. Mungkin Teh Syahrini tidak mengenal saya ini bukan siapa-siapa, tetapi saya acungkan jempol buat Teh Syahrini. Lanjutkan terus Teh Syahrini, mantap, mantap betul.